Namo Buddhaya, saya Jesslyn dengan NPM 2131021 dengan jurusan Sistem Informasi dari kelas 1 Buma. Dalam video ini saya akan memberikan sebuah edukasi tentang kisah hidup sosok Sang Buddha atau Siddhartha Gautama secara singkat kepada orang tua saya dan masyarakat, dan saya akan memberikan kasih tahu kalau tanggapan orang tua saya terhadap sosok hidup Sang Buddha yang dijelaskan saya itu kayak mana. Berikut saya akan memulainya. Berikut ini saya akan menjelaskan kisah hidup Sang Buddha Gautama. Yang pertama dimulai dari kelahiran Sang Buddha Gautama. Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Ketika itu Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sal. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, bahkan dapat langsung berdiri tegak dan melangkah ke arah utara, tempat yang dipijatnya tumbuh bunga teratai. Pertapa Kondana dengan pasti meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Ramalan tersebut membuat Sri Baginda merasa cemas, karena apabila sang pangeran menjadi Buddha, maka tidak ada yang bisa mewarisi tahta kerajaannya. Kemudian para pertapa itu berpesan agar sang pangeran jangan sampai melihat empat macam peristiwa. Empat macam peristiwa itu ada menderita, sakit, umur tua, dan kematian. Jika tidak, ia akan menjadi pertapa dan menjadi seorang Buddha. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, tetapi ia merasa kurang berminat dengan pelajaran tersebut. Pangeran Siddhartha mendiami 3 istana, yaitu istana musim semi, musim hujan, dan pancaroba. Pada usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara setelah berhasil menangkap berbagai sayembara. Suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana ada kesempatan berbeda. Ia melihat 4 peristiwa yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci, dan orang menderita. Pangeran Siddhartha ini bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semuanya akan menderita, sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Selanjutnya yaitu kisah Buddha ketika meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah 15 tahun menikah, ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, istrinya melahirkan seorang putra bernama Rahula. Setelah itu Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan. Dalam pengembaraannya, Siddhartha berguru kepada Alarakalama dan Udakarama putra. Dari kedua gurunya tersebut ia belum puas karena tidak memperoleh yang diharapkannya untuk pergi berguru mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, mati, dan menderita. Kemudian Pangeran Siddhartha bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang pertama di hutan Uruwela di tepi sungai Nariranjana yang mengalir dekat hutan Gaya. Selama 6 tahun menjalani tapa menyiksa diri, Gautama belum juga memahami hakikat dan tujuan pertapaan yang dilakukan tersebut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghentikan tapa dan pergi ke sungai untuk mandi. Badannya tinggal tulang, hampir tidak sanggup menopang tubuhnya, dan badannya sudah lemah membuatnya hampir putus asa. Terlebih godaan setan mara yang dahsyat, tetapi dengan kemauan yang keras ia melanjutkan pertapaannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Selanjutnya yang C, mencapai penerangan sempurna. Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Sakya Sama Buddha tepat pada saat bulan purnama raya di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun. Tubuh Sang Siddhartha memancar 6 sinar Buddha atau yang disebut Buddha rasmi ketika telah mencapai penerangan sempurna. Selanjutnya yang D, menyebarkan ajaran Buddha. Buddha Gautama kemudian
kembali berkelana menyebarkan dhamma selama 45 tahun kepada umat manusia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Dan yang terakhir, kisah hidup Sang Buddha sampai di sini terakhir, yaitu wafatnya Sang Buddha. Sang Buddha wafat pada usia 80 tahun. Ia menyadari bahwa 3 bulan lagi akan mencapai parinibbana. Sang Buddha dalam keadaan sakit terbaring di antara 2 pohon salak di Kusinagara, memberikan khotbah dharma terakhir kepada murid-muridnya, lalu parinibbana. Setelah mendengar cerita tentang kisah hidup Sang Buddha yang dijelaskan oleh Jesslyn, tanggapan Mama sih, Sang Buddha itu sangat baik hati dan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Sekian, terima kasih dari telah mendengar dan memberikan perhatian terhadap penjelasan saya dalam video ini. Saya meminta maaf jika saya ada kesalahan kata dalam penjelasan, dan saya berharap semoga video ini dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat sekitar, agar dapat lebih memahami tentang kisah hidup sosok Sang Buddha itu kayak mana dan kayak mana ceritanya. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.